Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial SPSS. Langsung saja kali ini kita akan melakukan uji hasil suatu penelitian. Di sini saya sudah punya hasil penelitian yaitu berupa data pretest dan posttest dari suatu penelitian tentang penerapan media pembelajaran interaktif berbasis HTML dengan scaffolding digital adaptif. Apakah ini nantinya efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa? Nah, di sini ujinya yaitu penelitiannya itu adalah dengan desain pre-eksperimen, pre-test, dan post-test dengan hanya satu grup, di mana rumusan masalahnya nanti adalah apakah media X efektif untuk meningkatkan hasil belajar Y. Nah, di sini media X ini adalah media pembelajaran interaktif berbasis HTML, sedangkan hasil belajar Y itu adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, untuk ujinya nanti kita akan laksanakan uji per t-test apabila data itu berdistribusi normal dan akan dilakukan uji Wilcoxon jika berdistribusi tidak normal dan dilanjutkan dengan uji N-gen apabila ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Nah, langsung saja kita masukkan datanya. Bagaimana langkah-langkahnya dalam SPSS? Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kita buka SPSS, kita lihat di sini di variable view, ini datanya masih kosong, variable view. Ini kita tuliskan pretest sebagai namanya, ya, pretest. Dan juga variabel posttest. Nah, oke. Nah, untuk labelnya juga sama, pretest, pretest, dan juga posttest. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Kita lihat pada data view-nya sudah ada dua variabel pretest dan posttest. Nah, dari data Excel tadi kita coba pindahkan dari 30 responden ini, kita Ctrl C, kita pindahkan ke Excel-nya, ke SPSS-nya, dari Excel ke SPSS. Satu lagi data posttest-nya juga kita pindahkan. Nah, kita sudah dapatkan dua datanya, pretest dan posttest. Langsung saja kita lakukan analyze, descriptive statistik, explore. Nah, pretest dan posttest-nya ini kita masukkan ke sini untuk kita lakukan uji normalitas. Nah, jangan lupa untuk normality plot with test-nya kita centang agar nanti mengarah pada data-data normalitas. Kita klik, kalau sudah kita oke. Nah, di sini sudah masuk cache processing summary-nya. Datanya 30, semuanya sudah terproses 100%, baik pretest maupun posttest-nya. Nah, di sini kita lihat data deskriptifnya, ada rata-rata pretest itu 60,83 dan rata-rata untuk posttest-nya 80. Nah, terlihat ada peningkatan, namun nanti lebih jelasnya kita akan lihat dari uji normalitasnya. Karena datanya di bawah 100, hanya 30 responden, maka nanti kita gunakan adalah Shapiro-Wilk. Apabila datanya di atas 100, maka kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita lihat pada Shapiro-Wilk adalah bagian signifikansinya. Ini pada pretest itu 1,0, sedangkan pada posttest itu 0,99. Nah, sebagai syarat normalitas, itu ada juga diagram. Nah, syarat normalitas kita lihat di sini. Suatu data dikatakan normal untuk tes Shapiro-Wilk ketika signifikansinya itu berada lebih dari 0,05. Nah, kita lihat tadi
untuk data pretestnya pada bagian test of normality itu 1,00. Kita masukkan 1,00, sedangkan pada post testnya adalah 0,998. Artinya data berada di atas atau lebih dari 0,05. Nah, kedua data ini signifikansinya lebih dari 0,05, maka data dapat dikatakan data pretest dan post test tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya apabila data berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji per sampel t-test. Nah, digunakan jika data normal, tadi sudah kita buktikan datanya normal. Langkah-langkahnya adalah analyze, compare mean, per sampel t-test. Kita coba langsung ke data SPSS-nya. Analyze, compare mean, paired sample t-test. Nah, kita coba masukkan pretest dan post testnya secara langsung ke sini. Oke. Kita klik OK. Karena ini satu grup, maka tinggal satu, variabel 1 dan variabel 2 pada bagian 1. Kita OK-kan. Nah, kita peroleh datanya seperti ini. Ya, kita peroleh data. Nah, apa yang kita lihat di sini untuk melihat atau menguji paired sample t-test. Nah, kita lihat pada signifikansi to type-nya. Nah, kita perjelas dulu. Nah, ini ada paired sample statistics-nya. Itu rata-ratanya pretest 60,83, post testnya 80,97. Standar deviasinya juga ada, standar mean error-nya juga ada. Nah, untuk respondennya juga 30. Nah, signifikansinya berada di bawah 0,001 untuk per 1. Pretest dan post testnya. Sedangkan untuk per sample t-test itu adalah kita lihat pada bagian signifikansi to tilde-nya. Nah, signifikansi to tilde-nya itu berada nih ya, kurang dari 0,01. Nah, kita lihat tadi pada data di sini kriterianya ada dua hipotesis yang ada di sini. Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis sebelum dan sesudah menggunakan media X. Dan satunya terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis sebelum dan sudah menggunakan media X. Nah, kriterianya signifikansi totalnya itu harusnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, ketika signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kita lihat tadi datanya. Signifikansi to tilde-nya itu 0,001. Signifikansinya adalah 0,001. Ini berada kurang dari 0,05. Nah, kurang dari 0,05.
0,5. Artinya H0 ditolak. H0 ditolak berarti H1 diterima. Artinya bahwa terdapat perbedaan kemampuan penyelesaian masalah matematis sebelum dan sesudah menggunakan media tadi. Atau karena uji pair sampel t-test mengatakan bahwa H1 diterima atau terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah, maka langkah selanjutnya yaitu kita gunakan tahap 4 yaitu uji n-gennya. Nah, bagaimana melakukan ini? Nah, kita lakukan yaitu dengan langkah transform compute variable pada bagian SPSS-nya, compute variable. Nah, di sini kita tuliskan variabelnya langsung n-gennya saja. Nah, n-gennya ini rumusnya adalah post-test, ya. Gini, kita ulangi, kita hapus, kita kurung post-test, kita keluarkan post-testnya, kurangi pretest atau selisih post-test dan pre-test, kita bagi dengan tanda kurung lagi ya, 100 itu nilai maksimalnya atau nilai idealnya, kita kurangi dengan pretestnya. Nah, kita oke. Nah, di sini muncul rumusnya. Nah, kita tinggal memasukkan data tadi. Nah, di sini juga kita lihat nilai nilai n-nya sudah muncul di sini dari ke 30 data tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan menghitung persentasenya, persentase n-gen. Nah, sama langkahnya, kita tinggal klik ini pada transform compute variable. Nah, kita masukkan n-gennya. Tadi sudah ada n-gennya. Ya. Ini kita n-gen persen. Nah, untuk kita ketahui persen n-gennya. Apakah rumusnya ini? Tidak, kita ubah. Nah, rumusnya tinggal nilai n-gennya dikali, kali itu pakai bintang, kali 100. Nah, langsung kita okekan. Nah, di sini sudah muncul dua data, yaitu data n-gen maupun n-gen persennya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kita interpretasikan data kedua tersebut, n-gen persen maupun n-gen nilai n-gennya. Nah, n-gen ini dikatakan bisa kita interpretasikan apabila nilai n-gen itu lebih dari 0,70 itu adalah tinggi dan berada di antara 0,3 hingga 0,7 itu sedang, sedangkan apabila berada di bawah 0,3 itu rendah. Sedangkan apabila dalam bentuk persen, ini menurut Heck 1999, ada 4 kategori. Apabila dia di bawah 40% berarti tidak efektif. Apabila berada di antara 40 hingga 55% itu kurang efektif. Sedangkan ketika berada di antara 56 hingga 75% itu cukup efektif. Dan ketika lebih dari 75% itu dikatakan efektif. Maka kita lihat saja untuk n-gennya langsung kita analis deskriptif statistik, deskriptif. Nah, kita masukkan n-gen dan n-gen persennya. Nah, kita analisis, kita oke. Nah, di sini datanya muncul data deskriptif statistiknya dari n-gen dan n-gen persennya. Sedangkan tadi kita ketahui bahwa kriterianya adalah, kita lihat di sini kriterianya. Nah, kita lihat juga n-gennya. N-gennya itu 0,40 minimumnya, sehingga berada di antara 0,40 hingga 0,90. Dengan rata-ratanya adalah 0,5. Kita lihat di bagian ini,
Rata-ratanya, rata-rata dari ke-30 data itu adalah NG-nya 0,5375. Nah, 0,5375 itu berada di kisaran 0,3 hingga 0,7. Artinya, interpretasi NGen ini berada dalam kategori sedang. Sedangkan untuk efektivitasnya itu kita lihat dari persennya, ini 53,75%, itu berada di kisaran 40 hingga 55%. Nah, ini berarti kurang efektif. Statusnya kurang efektif. Terjadi peningkatan yang sedang dan kurang efektif. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas Sapiro-Wicks diperoleh nilai signifikansi pretest sebesar, nah tadi kita lihat dari awalnya, kita lihat di atas untuk interpretasinya, pretestnya 1,00 kita pindahkan dan 0,998 untuk post testnya. Ini karena data normal ya, 1,000 dan 0,998. Sedangkan untuk signifikansi totalnya, untuk uji sampel t-testnya itu sebesar 0,001 ya. 0,001 itu berada di bawah 0,05 atau terdapat peningkatan atau adanya perbedaan yang signifikan. Dengan demikian terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah yang signifikan setelah penggunaan media interaktif HTML dengan scaffolding digital adaptif. Hasil analisis NGen memperoleh nilai rata-rata sebesar 53, tadi kita dapatkan 53 ya. Kita lihat lagi NGen-nya 53,75. 53,75% dengan kriteria termasuk kategori sedang dengan kategori kurang efektif. Oleh karena itu, media interaktif dengan scaffolding digital adaptif kurang efektif karena berada di rentang 40 sampai 55. Jadi kurang efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, demikian untuk uji one group dengan pretest dan post test untuk one group untuk penelitian pre-eksperimen. Nah, saya kira langkah-langkah ini dapat kita lakukan sehingga dapat menemukan atau mampu untuk menyimpulkan penelitian kita secara lebih baik. Demikian tutorial ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.